kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan mengenai alat permainan edukatif yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kastia, NIM 2418009, dan teman saya Nur Afnisa Liana, NIM 2418027. Alat permainan edukatif yang kami buat, kami beri nama komunikasi, yaitu kolaborasi mainan untuk edukasi anak usia dini. Dalam permainan API ini terdapat berbagai permainan yang dapat mengembangkan potensi anak usia dini. Selain itu, nama komunikasi ini sesuai dengan tema yang kami ambil, yaitu mengenai berbagai alat komunikasi. Jadi, dalam berbagai permainan ini terdapat berbagai alat komunikasi yang akan kami sampaikan. Kemudian, teman saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahannya. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan, untuk alatnya yaitu ada gunting, pisau, cutter, jarum, alat untuk lem tembak, penggaris, pensil, spidol. Untuk bahannya ada kertas manila, kardus, kertas marmer, origami, kertas sampul coklat, rawon, kertas HVS, lem kertas, lem Raja Wali, lem tembak, double tip, isolasi, klip, tali jagung, kancing, krayon, kertas asturo, tutup botol aqua, kemudian ada kain flanel, kertas kado, kaleng bekas tempat gulungan benang, bekas tempat isolasi, benang wol, dan print-printan gambar berbagai macam alat komunikasi. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan bagaimana permainan-permainannya. Nantinya sebelum bermain, kita mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya setelah berdoa, kita mengajak anak-anak untuk bernyanyi tentang alat komunikasi. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Alat komunikasi macam-macam jenisnya, TV, radio, handphone, majalah, surat, koran. Dengar bunyi telepon, kring-kring. TV untuk dilihat, radio untuk didengar, koran untuk dibaca. Bahan utama yang kami gunakan dalam pembuatan API ini yaitu kardus bekas. Dan di sini kami menggunakan kardus bekas sarung yang tebal. Ini kami fungsikan sebagai meja. Kemudian kami lapisi menggunakan kertas marmer. Kemudian kami sanggah menggunakan bekas tempat benang yang kami lapisi menggunakan kertas coklat. Kemudian pada sisi depan ini mengajarkan kepada anak mengenai surat. Jadi nanti anak diminta untuk membuat surat menggunakan kertas origami. Kemudian dijepitkan pada tali yang sudah kami pasang. Kemudian kami juga menghiasnya menggunakan kertas origami, kreasi kertas origami yang berbentuk burung. Dikembangkan pada permainan sisi ini, yaitu yang pertama ada aspek moral agama, di mana anak berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Kemudian ada aspek seni, anak bernyanyi dan anak membuat
kreasi origami ini. Kemudian ada motorik halus anak, di mana anak melipat origami hingga menjadi bentuk surat seperti ini. Kemudian ada juga aspek kognitif, yaitu mengenal berbagai macam warna. Dan untuk menyanyi sendiri itu masuk ke dalam aspek seni dan juga bahasa. Permainan selanjutnya yaitu di sini adalah bercerita. Dan di sini bercerita menggunakan alat yaitu televisi. Jadi ini terbuat dari kardus yang kemudian kami lubangi sininya. Kemudian ini menggunakan paralon yang berfungsi untuk memutar cerita ini. Kemudian untuk gambarnya sendiri ini digambar kemudian diwarnai menggunakan krayon. Kemudian untuk tombol-tombolnya kita menggunakan kain flanel. Dan untuk antenanya kita menggunakan tusuk sate yang kami tutupi menggunakan benang wol. Kemudian kami tancapkan pada styrofoam di atasnya. Saja saya akan menceritakan secara singkat cerita yang terdapat dalam TV ini. Pada suatu hari, Nino akan berkunjung ke rumah Rio. Nino tinggal di kota, sedangkan Rio tinggal di desa. Nino mengirim surat kepada Rio yang mengatakan bahwa dia akan berkunjung ke desa dan akan menginap selama beberapa hari. Jadi, Nino berharap Rio untuk mau bermain bersamanya. Kemudian, Nino pun langsung pergi bersama kedua orang tuanya menggunakan mobil. Kemudian setelah sampai, Nino langsung menemui Rio untuk bermain bersama. Mereka bermain berbagai macam permainan. Rio mengajarkan berbagai macam permainan tradisional kepada Nino, dan Nino juga meminjamkan beberapa permainan modern kepada Rio. Jadi mereka saling berbagi dan bermain bersama. Setelah beberapa hari, akhirnya Nio dan kedua orang tuanya pulang ke kota. Mereka berpisah dan mereka berjanji jika mereka ada waktu, mereka akan bermain lagi. Jadi, aspek yang dikembangkan pada permainan ini yaitu aspek bahasa, di mana nanti anak akan ditanya oleh guru siapa nama-nama yang terdapat dalam cerita ini. Kemudian juga mengembangkan aspek sosial emosional, karena dalam permainan ini menjelaskan mereka saling berbagi, saling mengajarkan permainan yang mereka tidak ketahui. Kemudian di sini juga bisa ada aspek seninya. Ketika Rio pulang, itu juga bisa bernyanyi sayonara seperti itu. Untuk permainan selanjutnya yaitu ada telepon. Nah, telepon ini dibuat dari kardus, kemudian kita lapisi dengan kertas manila. Untuk angkanya sendiri, kita menggunakan kain flanel dan tutup botol aqua. Terus untuk teleponnya ini, kita menggunakan bekas kaleng susu yang sudah kita lapisi dengan kertas kado dan depannya sudah diberi lubang. Kemudian kita beri tali di antara keduanya. Untuk tempat menaruh teleponnya ini, kita menggunakan bekas tempat isolasi yang sudah dilapisi kertas kado juga. Nantinya anak disuruh untuk menekan angka yang ada di telepon ini dengan menyebutkan angka yang ia tekan. Lah, kemudian anak menggunakan kaleng ini untuk telepon dengan temannya. Dalam permainan ini, aspek yang dikembangkan itu ada aspek bahasa, kemudian aspek sosial emosional anak, yang mana anak itu diajarkan tentang adab dalam bertelepon, yaitu dengan mengucapkan salam, tidak
berteriak-teriak ketika bertelepon dengan temannya. Dan juga ada aspek kognitifnya, yaitu anak mengenal angka dari angka 1 sampai dengan angka 9. 5, 8, 9, 6. Assalamualaikum Tia. Waalaikumsalam Sherly. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Apakah kamu sudah mengerjakan PR? Belum. Kalau kamu sudah belum? Sudah, aku kerjakan tadi malam. Wah, kamu hebat sekali. Ya udah, aku mau kerjakan PR dulu ya. Terima kasih atas pujiannya. Iya, aku tutup teleponnya ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya yaitu ada mencocokkan jumlah alat komunikasi. Nah, di sini ada gambar beduk, telepon, dan koran. Ada gambar print-printan alat komunikasi, kemudian kita lapisi kardus dan ditempelkan dengan menggunakan lem. Untuk cantelannya ini kita menggunakan klip dan ditempelkan dengan menggunakan lem tembak. Nah, kita juga ada hiasannya menggunakan kertas manila yang kita buat menjadi foiling paper. Untuk angkanya kita menggunakan kertas origami dan juga kain flanel. Ada angka 5, 8, dan 10. Kita juga menggunakan berbagai macam warna, ada warna hijau, biru, dan ungu. Kemudian angka ini kita lubangi. Nah, dalam permainan mencocokkan jumlah ini, aspek yang dikembangkan yaitu aspek kognitif anak, karena anak nantinya disuruh untuk menghitung alat komunikasi dan juga mengenal angka. Nah, langsung saja, mari kita hitung alat komunikasinya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk gambar telepon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir ada gambar koran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian pada bagian belakang itu terdapat dua permainan, yaitu puzzle dan kemudian ada mazid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permainan mazid. Jadi ini terbuat dari kardus yang kami lubangi sebagai jalannya. Kemudian kita lapisi menggunakan kertas manila berwarna hijau. Kemudian juga dihias dengan awan, rumah, batu, kucing, pohon, rumput, dan juga ada kotak pos. Jadi nanti Pak Pos ini akan mengirimkan surat kepada rumah yang berwarna merah ini. Kita langsung saja ya cobanya. Berjalan dari sini, kemudian jalan. Nah, karena di sini ada kucing, jadi tidak bisa lewat jalan sini. Jadi harus melewati jalan ini. Jalan ke atas, kemudian jalan. Nah, kemudian sampai ke rumah. Jadi pada permainan mazid ini aspek yang dikembangkan yaitu kognitif, karena anak mampu menyelesaikan masalah, jadi mampu mengikuti jalur ini dengan melewati berbagai rintangan-rintangan. Kemudian juga ada aspek motorik halus, di mana anak menggerakkan Pak Pos ini untuk berjalan sampai ke kotak pos. Untuk selanjutnya ada permainan puzzle. Nah, di sini puzzle-nya ada gambar radio. Kami mengeprint gambar radio, kemudian kita lapisi dengan menggunakan kardus menggunakan lem. Nah, puzzle ini juga sudah ada angkanya, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bertujuan agar anak lebih mudah dalam menempelkan puzzle-nya. Kemudian di sini juga ada tulisan radionya. Kita menggunakan kertas origami warna-warni.
Dalam permainan ini, aspek yang dikembangkan yaitu ada aspek kognitif, karena anak berusaha untuk memasangkan agar membentuk puzzle radio. Juga aspek bahasa, yang mana nantinya anak diminta untuk mengeja tulisan ini bersama-sama. Oke, langsung saja untuk permainannya. Dan dalam permainan ini juga ada aspek motorik halusnya. Selanjutnya dalam permainan ini ada MTS, yaitu mini teka-teki silang, yang mana di sini ada tulisan kata dari nama alat komunikasi seperti beduk, koran, dan surat. Tulisan huruf ini kami menggunakan kertas origami. Kemudian di sini juga ada gambar dari alat-alat komunikasi tersebut agar lebih memudahkan anak dalam memahaminya. Dalam permainan ini, aspek yang dikembangkan yaitu ada aspek bahasa dan kognitif anak. Aspek bahasa yang mana nantinya pendidik dan anak diminta untuk mengeja secara bersama-sama kata dari alat komunikasi ini. Langsung saja kita mengeja hurufnya bersama-sama. B-E-D-U-K, beduk. K-O-R-A-N, koran. S-U-R-A-T, surat. Ada aspek kognitifnya, yaitu anak mengenal huruf dan juga warna-warna. Untuk permainan selanjutnya yaitu ada menendang bola. Alat yang kami gunakan yaitu ada bola dan tempat bekas gulungan benang. Nantinya anak diminta untuk menendang bola agar mengenai tempat bekas gulungan benang ini. Nah, dalam permainan ini aspek perkembangan yang dikembangkan yaitu ada motorik kasar anak. Setelah selesai melakukan permainan, anak diminta untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah itu guru mengajak anak untuk membereskan permainannya. Jadi nanti permainan ini dimasukkan ke dalam meja ini. Jadi ini kami menggunakan kancing dan juga karet. Jadi nanti ini bisa dibuka. Di dalamnya kami juga menutupnya menggunakan kertas sambung coklat